pernikahan di gereja. Maksudnya gimana, sayang? Iya. Mau seremoni di gereja kan, soalnya kita daftar sendiri itu kan harus tunggunya lama. Terus aku kan tau kalau Miss ini kan bisa bantu orang yang mau menikah itu kan, Miss. Terus? Bisa minta tolong bantu bookingin yang cepet gitu nggak, Miss? Kapan kamu mau nikah di gerejanya? Bulan 3 bisa, bulan 4 Kamu bisa. di mana? Aku sekarang di Makau. Tapi surat semua dokumen sudah lengkap. Kamu di sana sebagai apa, Dok? Aku di sini waitress, Miss. Waitress kamu di situ. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Tak tanyain dulu. Tapi aku mau gerejanya full lah, Miss. Hah? Gereja di Hong Kong? Iya. Waduh, ya nggak bisa saya, Dok. Kan nggak tahu saya kalau di Pok Fulam. Nggak tahu saya. Soalnya misalnya Saya gitu, taunya cuman gereja Indonesia itu. Nggak tahu kalau saya gereja-gereja lain saya nggak tahu, sayang. Kan kalau gereja di Indonesia itu kan pasangannya harus Kristen gitu kan, Miss. Kalau di Paul itu dia salah satunya bisa Kristen, yang satunya nggak ada agama pun nggak ada masalah. Oh iya, nggak bisa, Dok. Kan untuk sebuah pernikahan itu harus ada bimbingan nikah, Mando. Kan nggak bisa langsung kayak gitu. Kan nggak bisa, sayang. Makanya itu. Iya, nggak boleh dong. Iya, nggak bisa dong. Kalau misalnya menurut Miss ini, kalau misalnya menikah itu selain di gereja di Hongkong ada di mana ya, Miss? Maksudnya? Terus aku mau ada seremoni gitu, Miss. Iya, tapi kalau seremoni tapi agama pasangannya nggak sama kan nggak bisa ke gereja, Dok. Kan harus dibaptis dulu. Maksudnya nggak ada masalah juga sih kalau misalnya nggak di gereja juga, nggak di gereja pun nggak apa-apa, nggak di gereja pun nggak ada masalah gitu, Miss. Maksudnya gimana sih? Kamu maunya gimana sih? Miss Yuni nggak paham ini. Awalnya aku maunya kan kita mau cari agensi untuk menikah kan. Terus? Nah, terus kalau pendaftarannya di mana aja sih, terserah. Kalau bisa ya, Miss, di Singkacoy untuk menikahnya. Terus aku pengen wedding party-nya itu, seremoninya itu di gereja gitu, Miss, pemberkatannya. Setelah kita menikah selesai itu, terus kita ke gereja gitu, Miss, kalau bisa. Tapi kalau misalnya itu memang sulit, kira-kira baiknya gimana ya, Miss? Aku booking masa harus tunggu setahun, lama banget. Iya, Dok, kan kalau kamu pingin pemberkatan di gereja kan harus itu cowokmu kan bukan Kristen. Bukan, ateis, Miss. Iya. Kan harus dibaptis dulu dong, sayang. Iya kan? Enggak, tapi ada beberapa gereja di Hong Kong yang dia walaupun aku nggak punya agama, dia nggak punya agama, yang penting kita diberkatin aja udah ada kok, Miss. Cuman saya nggak tahu, Dok, kalau itu saya nggak kenal, sayang. Saya taunya secara keagamaan aja. Tetapi kalau kamu cowokmu ateis, terus kamunya Kristen, terus tanpa dibaptis, saya nggak tahu, sayang. Saya nggak tahu. Gitu. Saya nggak tahu. Itu kalau biasanya kalau mbak yang menikah itu aku nggak mau cuman ini loh, Miss. Aku nggak mau cuman menikah disatin terus sudah selesai gitu. Aku nggak pengen, Miss. Kayak aku pengen ada seremoninya gitu. Kamu mau undang keluargamu datang gitu, sayang? Iya. Kamu budgetnya berapa, Dok? Kalau misalnya mau sewan juga bisa kok, Miss. Kita budget nggak ada masalah. Yang penting semuanya itu, kalau misalnya ada agensi nih, Miss, minta tolong agensi buat bantu gitu. Mahal banget, Dok, agensi di sini buat pernikahan. Mahal banget. Itu nggak ada masalah sih, Miss. Maksud aku
kita deal di harga berapa, yang penting kan kita deal dulu di harga berapa, terus step by stepnya jelas gitu nih. Bukan, kasih tahu aku budgetmu berapa dulu, baru aku berani nyariin agensi buat kamu. Nanti sudah tak cariin agensi, ternyata budget kamu tidak memenuhi, nggak berani dong saya. Karena saya akan ngasih tahu ini ada agensi, aku ada budget segini, aku baru berani ngomong sayang, budget kamu dulu berapa? Untuk seremoni, kamu kan maunya tentunya kalau kamu ingin seremoni, salah satunya kamu nyewa hotel atau nyewa restoran? Enggak, aku nggak mau hotel, Miss. Aku nggak mau hotel. Kamu maunya gereja? Kalau nggak gereja, restoran juga sih oke. Tapi aku nggak mau hotel, Miss. Kamu nggak mau hotel, oke? Tapi kamu harus tahu di Hong Kong ini banyak juga gerejanya itu ada di hotel loh. Iya tahu. Kalau di hotel itu kita sekitaran ngundang itu orang sekitaran 40. Dari keluargaku sendiri mungkin 5 atau 6 sih. Pokoknya sekitaran 50 itu kalau bisa. Ini kalau bisa ya, Miss. Hari Sabtu atau hari Minggu. Itu lebih mahal lagi. Makanya saya nanya nih, budgetmu berapa dulu? Budgetnya 20 ban. Kalau 200 juga bisa kok, Miss. 200 juga nutut loh. Bukan. Itu cuma untuk bukan buat sambil makannya itu loh, Miss. Itu cuma buat aku pengennya gereja itu loh, Miss. Kalau untuk makan vendor atau yang lain-lain kita bisa sendiri. Aku cuma pengen itu dibookingin untuk hari itu. Nggak bisa dong kalau kamu sudah cari agensi itu satu paket sayang. Di Hong Kong itu satu paket gitu. Jadi kalau kamu memang mau pernikahan ya, pemberkatan ya, mereka tuh satu paket. Iya. Jadi enggak kamu tempatnya aja atau makannya beda, itu enggak, mereka satu paket. Makanya saya nanya, budgetmu berapa? 500 ada enggak? 500 kalau segala sesuatunya sudah ini kita bisa. Cuma Miss, yang terpenting itu hari Sabtu atau hari Minggu itu. Oke. Bentar saya tanyain dulu. Kalau aku mau nanya ya, Miss, kalau biasanya mama menikah itu gimana sih mereka? Maksudnya mereka menikah gimana maksudnya? Setelah disatin itu, Miss. Setelah disatin itu gimana? Mereka itu ada seremoninya atau enggak? Kalau kita di Cina, untuk adat Cina, kita biasanya menikah di satin ya. Selesai itu kita akan nyewa hotel dan semuanya di booking. Itu Papa, Chun之前結婚嗰啲幾多錢啊？個喺酒店嗰啲酒店嗰啲包埋食嘢嗰啲啊，記唔記得嗰啲細嘅？唔知喎，嗰啲好難計嘅，你要問酒店先知嘅，你點知啊？ soalnya kemarin saudaraku menikah itu 500 habis, tapi nggak sampai 40 orang yang diundang loh. Itu cuman 30 atau 25 saja. Saya nggak tahu kamu maunya yang model apa ya? Kita model Cina. Jangan yang model Cina, Miss. Nanti walaupun model bulean gitu tak? Kita kayak elegan gitu, Miss, kan karena dia sudah orang Hong Kong. Kayaknya nggak usah ke Cina-Cinaan gitu loh, Miss. Enggak. Oh, dia orang Hong Kong. Cowoknya orang Hong Kong. Iya. Lah dia orang Hong Kong kan otomatis dia tahu tondok caranya. Kenapa kamu yang ribet, sayang? Karena awalnya itu aku maunya di Fulam itu, terus aku tahu kan di sini kan ngurusin orang menikah itu kan. Terus kata dia, coba deh kamu cari, soalnya kita sendiri sudah telepon itu line up-nya panjang, Miss. Hari biasa pun itu kita dapatnya itu masih tetap di bulan 9. Kalau menurut aku, kita nggak tahu ya manusia itu pikirannya gimana. Aku takutnya nanti harus nunggu lama, terus kita nanti nggak jadi, kan rugi juga kan. Kalau bisa tuh, maksud aku gimana ya, Miss? Kalau bisa kalau kita ya, Doyo. Kalau kita ya,
kita menikah dulu besar-besarannya, nanti kan nggak apa-apa bulan 9. Kan nggak ada masalah toh? Bener nggak sih? Kalau kamu takut nanti dia berubah atau seperti apa, yang penting kan kamu nikah dulu, resmi dulu. Nah, baru nanti di Pokfulam itu kalau memang line up-nya sampai bulan 9. Kenapa kamu tidak memilih untuk menikah dulu? Tapi Miss, kalau kita menikah dulu itu kan salah satu ngurus sisanya itu kan harus ada wedding ceremonialnya dulu nggak sih Miss? Sebentar. Sebenarnya yang paling penting itu kamu menikah secara geden-geden, pingin buat visa, atau sebenarnya menikah untuk apa sih tujuan kamu menikah dulu, untuk apa dulu? Kalau hanya untuk mendapatkan visa kan nggak perlu seremonial yang besar-besar, karena imigrasi nggak akan ngecek sedetail itu. Kalau kamu pingin menikah saja nih, ya udah kamu foto pernikahanmu di KUA itu sudah bisa dipakai sayang untuk buat visa. Oh gitu. Kalau misalnya Miss Yuni semua dataku aku storein ke Miss Yuni. Terus kira-kira aku pengen nikahin itu di bulan 3 atau bulan 4 itu bisa Miss? Bisa. Nggak perlu saya kan, pacarmu orang Hong Kong kan? Nggak perlu saya, nggak apa-apa saya. Nggak mau ribet Miss. Maksudnya nggak mau ribet gimana? Karena aku kan di sini kerjanya kan di restoran. Terus nggak setiap hari itu aku bisa libur. Di sini tuh aku liburnya kadang 3 minggu 1 kali, kadang 1 bulan 1 kali, itu nggak pasti. Oke. Nah kalau kayak gitu kan cowokmu orang Hong Kong asli, datamu kasihkan dia, masukkan ke data, pakai pengacara, selesai dok. Di sini ada tahu pengacaranya? Ada, saya kasih nomornya pengacara, kamu suruh cowokmu itu telepon sendiri. Karena Miss Yuni itu bantu itu tidak mengambil keuntungan. Jadi Miss Yuni akan berikan nomornya. Saya nggak perlu dapat nikah hasil dari pernikahan kalian saya dapat bonus 500, 100, saya nggak perlu. Yang penting kalian menikah resmi aja sudah cukup. Karena saya takutkan gini loh dok, kamu melakukan pernikahan, kamu bilang budgetmu 500.000 Hong Kong dollar pun ada, tetapi ujung-ujungnya untuk apa gitu loh. Karena ujung-ujungnya hanya untuk persyaratan visa di Hong Kong. Nggak perlu gitu. Kamu nikah resmi di KUA aja sudah bisa gitu loh. Paham nggak maksud saya? Iya paham. Kalau nikah pakai pengacara di hari biasa itu nggak sampai 2.000 kalau nggak salah ya. Menghadirkan 2 saksi. Terus habis itu kalau kamu menikah di hari Sabtu, Minggu, itu mungkin 2.000 atau 3.000 itu aja. Itu pun pakai pengacara, kamu nggak perlu ribet. Lah kamu kamu mau dek gereja tapi nggak mau dek hotel. Itu mahal banget sayang, bener. Tapi kalau di hotel itu budgetnya malah membengkak Miss daripada di gereja. Ya jelas di gereja kan kamu sudah nyewa tempat itu. Cuman setahu saya, kalau hanya untuk persyaratan ke imigrasi kan nggak perlu buang uang sebegitu besar. Itu menurut saya loh. Karena saya tidak ingin jadi Cinderella tapi habis itu visanya nggak bisa turun. Paham nggak maksud saya? Kan tujuan kamu visa kan? Iya itu tujuan aku. Iya, kenapa? Karena gini loh, saya itu takut karena banyak sekali teman-teman yang menikah kayak Cinderella, sudah diposting kemana-mana, giliran visa nggak bisa turun, mereka itu nggak, kamu tahu kan sosial media jahat banget sayang. Kamu akan dihajar habis-habisan oleh media sosial dan visanya nggak ada. Ngerti nggak maksud saya? 500 juta itu senilai 1 M loh sayang. Kalau dia masalah uang itu nggak ada masalah nih. Bukan, menjadi masalah kalau visanya belum tentu turun dok. Iya, yang jadi kalau yang kita nggak munafik ya Miss, aku mau menikah sama dia itu karena aku mau jadi Hong Kong resident. Itu emang tujuan utama aku di situ. Tapi aku selalu gini Miss, kalau ada agensi yang bisa ngurus itu secepat mungkin,
secepat yang dia bisa. Aku mau cari itu agency, Miss. Nggak usah Jadi, agensi, Dok, supaya- pengacara aja selesai, bayar udah. Ngapain agensi? Oh gitu. Karena aku nggak mau yang maksudnya bertele-tele gitu. Aku maunya kamu, kalau dia itu kayak gimana ya? Kayak gitu lah. Aku takutnya dia berubah kan, Miss. Jadi buang-buang waktu kan. Aku maunya tuh saat aku udah dapet yang aku mau, kamu udah dapet yang aku mau, sudah selesai gitu. Lah iya. Ya, Karena emang menurut aku, Miss, yang bukan masalah cinta atau enggak, aku emang dari dulu benar mau Hongkong ID-nya itu. oke, Gitu. target kamu adalah Hongkong ID. Cinta atau Iya. tidak itu belakangan gitu maksudmu? Itu belakangan. Ya ini kita udah lihat dia punya uang, kayaknya udah cukup deh. Kita realistis aja kan, Miss. Ya udah, nanti tak carikan nomor pengacara, tapi saya rasa pacarmu orang Indonesia, orang Hong Kong, dia sudah tahu bagaimana dan seperti apa sih menurut saya ya. Itu nggak ribet-ribet banget sih. Tapi kita mau pakai ini, Miss. Soalnya kan kalau kita ngurus sendiri kan harus daftarin, harus interview. Belum tentu di hari interviewnya itu aku bisa libur. Aku kalau emang benar-benar hari itu aku mengharuskan aku ke Hong Kong, aku bisa ambil taxi leave gitu. Maka dari itu nanti tak kasih nomor pengacara, Dok. Kayak apa sih namanya? Iya, untuk nikah aja gitu loh. Iya, Miss. Makasih banyak ya, Miss ya. Nanti tak kasih ya, tak simpen nomormu ya. Iya. makasih ya, Oke, Miss ya. yuk, terima kasih. Waduh, macam-macam saja ya. Saya juga bingung sih, teman-teman. Banyak sekali cerita kadang-kadang saya sendiri juga nggak tahu ya. Sopo menesek rek, aku harus nyempet nomor telepon. Halo.